Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebagai salah satu rukun khutbah tidak lupa terlebih dahulu kami mengawali khutbah ini dengan menyampaikan pesan atau wasiat khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita senantiasa berupaya mendekatkan diri kita kepada Allah dalam rangka memperoleh predikat al-muttaqin, orang yang bertakwa dalam pandangan Allah. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Allah hanya memandang manusia ini mulia atau tidak itu hanya dari takwanya, bukan dari kekayaan kita, bukan dari pangkat jabatan kita, bukan dari ketampanan kecantikan kita, akan tetapi hanya dari segi takwanya. Itulah sebabnya agama Islam ini merupakan agama yang sangat menerima semua golongan, semua kelas. Karena dalam ajaran Islam untuk kelas ekonomi, kelas-kelas sosial yang berkaitan dengan ekonomi itu tidaklah begitu penting. Dalam artian Islam tidak memandang bahwa kemuliaan seseorang itu dilihat dari segi ekonominya, akan tetapi dari segi ketakwaannya semata-mata. Dan ini memberi peluang kepada siapa saja untuk bisa mulia di hadapan Allah. Meskipun ia secara kelas ekonomi rendah, kelas bawah, tetapi kalau ia bertakwa kepada Allah, insya Allah mulia dalam pandangan Allah. Namun begitu juga bukan berarti yang kaya, yang pejabat tinggi tidak mulia. Bisa mulia, asal kita juga bertakwa kepada Allah. Kita gunakan pangkat jabatan kita, kekayaan kita untuk di jalan Allah, justru akan menjadi lebih baik, karena bisa menjadi dua hal yang menguntungkan. Yang pertama tentu menguntungkan buat pribadi kita karena kita dinilai takwa oleh Allah, dan yang kedua menguntungkan buat kemaslahatan bersama dengan kekayaan dan jabatan yang kita miliki. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Salah satu upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan memperbanyak zikrullah, zikir kepada Allah. Mengingat banyak-banyak mengingat Allah, itu makna zikrullah secara harfiah. Sebagaimana ayat yang saya sebutkan di awal tadi terdapat di dalam surat Al-Ahzab ayat 41, 42, kata Allah,
Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Mengingatlah selalu Allah dengan sebanyak-banyaknya kita mengingat Allah. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan sucikanlah Allah. Ya, ada juga yang menafsirkan banyak-banyak baca subhanallah pada waktu pagi dan petang. Kaum muslimin rahimakumullah, zikir ini meskipun kelihatannya singkat, simple, secara kata-kata kan hanya satu kata zikir, tetapi mempunyai makna yang luar biasa. Sampai-sampai satu saat salah satu sahabat Rasulullah SAW bernama Abdullah bin Busrin berkata kepada Nabi. Beliau Abdullah bin Busrin ini adalah seorang badui, orang pelosok, orang kampung. Datang kepada Nabi kemudian menyampaikan perkataannya, pertanyaannya. Wahai baginda Nabi, sesungguhnya syariat Islam, ya Rasulullah, inna syara'il islami qad kasurat alayya. Sudah cukup banyak aku tahu tentang syariat Islam. Maka beritahukanlah kepada kami akan sesuatu yang bisa kami berpegang teguh kepadanya. Apa jawaban Nabi? Kata Nabi, qala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah lidahmu senantiasa basah dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ternyata banyak pengalaman saudara-saudara kita. Zikir ini merupakan satu, katakanlah, senjata yang sangat ampuh. Dia dengan banyak zikir merupakan ibadah yang ringan tetapi bisa menolong kita. Banyak orang-orang ketika sakit, sakaratul maut, di situ saat penentuan untuk sholat tidak bisa lagi bergerak dengan sempurna. Untuk sedekah kalau punya uang, tetapi zikir itu bisa menjadi penutup, bahkan bisa menjadi pertanda kita husnul khotimah. Kalau kita pas meninggal, kita juga mengucapkan salah satu zikir la ilaha illallah misalnya. Beberapa pengalaman yang teman-teman saya alami ketika ibadah haji, termasuk saya juga punya pengalaman khusus mengenai zikir. Itu ternyata ya kan alhamdulillah ya 2019 itu sebelum corona itu banyak jutaan yang haji. Nah itu mau mencium Hajar Aswad itu kan tidak gampang. Jutaan manusia hadir di situ. Baru yang bisa masuk ke dalam Hajar Aswad hanya satu kepala. Sedih kita Pak kalau nggak dapat mencium itu kata. Akhirnya alhamdulillah saya coba begitu sholat Isya, sholat sunnah ba'diyatul Isya, tambah zikir, niat bismillah, ya Allah tolonglah saya. Apa zikirnya? Allahumma yassiru wa la tu'assiru. Ya Allah mudahkanlah aku, jangan persulit. Perbanyak ditambah dengan la haula wa la quwata illa billah. Aku tidak bisa ini kalau mencium kecuali dengan pertolonganmu ya. Terus zikir. Sambil jalan ya, sambil zikir terus saja. Alhamdulillah bisa.
Teman lain juga ada yang punya pengalaman seperti itu. Ada ketika di Raudhah. Raudhah itu kan di Madinah itu kan banyak juga. Ya Allah, saya teringat 4 kali itu saya mau sholat di Raudhah itu selalu terpental sampai menangis. Apa salah saya? Ya Allah, apa itu? Oh, Allahu Akbar. Tiba-tiba ada seseorang yang sudah sepuh memberitahu saya salah satu amalan apa yang Raudhah itu kan lambang bertemu kita dengan Nabi, karena di situ tempatnya makam Rasulullah. Saya baru tersadar, oh iya, orang tua tadi mengingatkan saya, apa kekuranganmu zikir. Saya langsung ingat, oh betul, saya ini sebelum haji jarang baca sholawat, hanya zikir yang lain ke Allah saja. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, langsung ke astagfirullahaladzim, kan ke Allah langsung. Sholawat itu jarang, saya mengaku. Tapi begitu teringat itu bismillah, langsung setiap saat sholawat sebanyak-banyak. Alhamdulillah bisa tembus juga. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dengan zikir juga banyak pengalaman saudara saya, misalnya dengan membaca istighfar banyak-banyak. Betul itu. Dengan banyak istighfar itu bisa dimudahkan rezeki kita. Bahkan ada saudara saya kalau sholat duha itu dia sudah malu nih kalau minta berdoa seperti Allahumma duha qaubal terus ya. Karena merasa banyak dosa, akhirnya istighfar saja. Selesai sholat duha, astagfirullah. Sebanyak-banyak terus pergi. Dan itu juga ternyata bisa memudahkan kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Setidaknya dengan zikir, dengan memperbanyak zikir kepada Allah, silakan. Bagi yang sudah, pertahankan dan ditambah. Bagi yang belum, silakan punya amalan-amalan khusus zikir kita apa saja. Ya, sesuai dengan keyakinan kita. Banyak buku-buku tentang hadis. Semuanya bagus. Yang penting dia menyebut salah satu asma Allah dari Asmaul Husna, boleh. Ya. Atau baca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak-banyaknya. Bahkan itu saya percaya, saya yakin di zaman-zaman dulu, zaman kerajaan, mungkin kita pernah nonton filmnya, walaupun memang itu tapi itu kan hasil galian pertanyaan-pertanyaan yang turun temurun, ya, pendapat yang turun temurun. Zaman dulu itu ada orang hanya dengan Bismillahirrahmanirrahim bisa terbang, kan seperti itu. Mungkin kita saatnya bukan seperti itu lagi, tetapi sesuai dengan situasi dan kehidupan kita. Ya, dengan zikir insya Allah kita menjadi selalu ingat kepada Allah. Kita juga akan mencintai Allah. Dan karena apa? Karena dengan zikir Allah itu hadir di dalam hati kita, di dalam dada kita. Dan implikasi berikutnya, kita akan mengutamakan Allah. Dan kalau sudah mengutamakan Allah, insya Allah kita teringat kepada hakikat tujuan hidup kita diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi dan beribadah kepadaku. Zikir akan mengantarkan kita menyadari bahwa sesungguhnya hidup kita ini hanya untuk Allah. Kita dari Allah dan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam khutbah ini. Mudah-mudahan meskipun singkat tetapi bisa dipahami, dan mari kita dekatkan diri kita kepada Allah dengan mengambil salah satu atau beberapa lafaz zikir untuk kita amalkan dalam keseharian kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.